ada bikin vlog. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 8 pengantar ilmu budaya Sasindo B, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, mau bertanya terkait makam Mbah Kali Bening nih Pak. Iya. Sebelumnya boleh diceritakan sedikit tentang Mbah Kali Bening ini siapa Pak beliau? Ya, beliau Mbah Kali Bening itu dinamakan Syekh Maulana Rumaini Abdullah Faqih. Beliau adalah seorang pendatang atau musafir. Beliau datang dari Timur Tengah, dari Persia. Datang ke sini tahunnya 1270 dalam rangka syiar agama Islam sebelum zaman Wali 9. Berarti beliau adalah tokoh sebelum Wali Wali Songo. Songo, ya. Dan kalau boleh tahu beliau meninggalnya itu kenapa dan mengapa sangat diagungkan di daerah sini gitu. Ya, untuk meninggalnya kurang saya nggak mengetahui tahun berapa meninggalnya, hanya yang diketahui sampainya di sini ya jagoan sini kan Bang. Saya juga kurang begitu mengapa dulu banyak menggunakan makam sini, karena orang-orang dulu, orang-orang pemuka agama yang dulu kan orangnya udah termasuk udah bersih, dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau berdoa di sini mudah terkabul karena melewatkan mendoa di sini, karena beliau kan udah dekat dengan Allah. Terus orang termasuk pemuka agama atau tokoh agama yang ngawali gitu. Terus kalau untuk pembersihan makam sendiri dilakukan pada hari apa saja dan mungkin waktu? Kalau pembersihan makam setiap hari Kamis sih dibersihkan. Ada kelompok dari tim dari kebersihan juru kunci, ada tiap hari Kamis pagi. Tiap minggu ada bersih-bersih ini, nyapu-nyapu. Cuma untuk yang bersama-sama yang kelompok itu diadakan 1 tahun 2 kali pada bulan bulan Saban, terus menjelang bulan puasa. Untuk keduanya menjelang bulan Maulid, menjelang acara jamasan. Begitu ya Pak. Terus kalau untuk pembersihan makam sendiri mungkin ada pembukaan atau ditutupi oleh tahlil semacamnya mungkin. Ya, kalau pembersihan makam bersama itu yang biasa diadakan 1 kardus. Biasanya setelah selesai diadakan tumpengan atau syukuran di sini bersama-sama ya. Setelah selesai bersih-bersih makam. Ya, kalau yang tiap hari Kamis sih enggak, cuma setelah ya biasalah cara sini ya metang lah cara sini ya. Berarti lebih dari acara yang besarnya ya. Iya, kalau makam akbarnya. Iya. Dilakukan biasanya dalam bulan itu. Kalau ada Jumat Kliwon, kalau Jumat yang enggak ada ya dari Selasa Kliwon biasa di acara bersih-bersih makam. Gitu ya. Terus kalau untuk keturunan Mbah Kali Bening yang mungkin yang menetap di sini atau yang Kalau Mbah Kali Bening jadi enggak diketahui punya keturunan atau enggak. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Cuma adanya Mbah Kali Bening dengan Mbah Putrinya ada, cuma untuk keturunannya tidak diketahui. Masih. Iya. Terus saya lihat di sini ada tempat semacam stupa ya Pak. Iya. Berarti apakah ada dari kelompok agama lain kan? Iya. Diketahui Mbah Kali Bening tokoh syiar Islam. Iya. Tapi mungkin ada
tokoh agama lain dari yang ikut, yang mungkin penasaran dan juga mau berdoa di sini iya, mungkin. banyak iya gitu. Jadi orang yang datang sini apa beragam atau bermacam-macam sekali, ada yang dari golongan kejawen juga ada yang berdoa di sini, ada yang pernah jadi Nasrani juga ada yang berdoa di sini, terus ada yang dari apa Hindu juga ada yang berdoa di sini. Sejak apa kadang-kadang apa para kaya itu ada yang juga bawa dupa mungkin apa untuk apa pengharum ruangan kan bisa jadi. Kayak kan otomatis kalau kiai kan pasti ya muslim lah, tapi tetap bawa dupa juga banyak juga yang gitu. Hanya saya sebagai pelayan monggo mawon karena apa menurut keyakinan masing-masing ya gitu. Terus kalau untuk sejarahnya itu mungkin ada pantangannya atau mungkin ada tata cara khusus? Ya untuk biasanya sebelum hari ini berwudu dulu. Cara berwudu biasanya di sini ya tahlil lah utamanya. Yasin tahlil. Ya yakin tahlil, biasanya tahlilnya yang banyak kan yakinnya karena ada yang baca ada yang enggak, cuma utamanya tahlil gitu, dikirim Fatihah utamanya itu. Terus mohon maaf Pak, ini kan di Jawa sendiri masih banyak hal-hal mistis yang mungkin dipercaya, yang disalahgunakan oleh orang. Itu ada dia kejadian mungkin ada seorang yang nekat atau yang iseng ambil tanahnya atau ambil bunga yang ada di makamnya untuk dijadikan hal-hal yang menyimpang begitu Pak. Ya banyak juga yang gitu mungkin. Hak masing-masing ya. Ada juga yang begitu di sana ambil bunga gitu. Kalau peziarah ke makam bunga sih katanya apa bunga itu apa untuk mengharum, di samping untuk mendingin apa mengharumkan juga untuk mendinginkan apa yang ada di situ ceritanya. Misalnya selama bunga itu belum kering katanya masih apa bisa mendinginkan apa di dalam situ ya ceritanya bunga itu. Terus juga saya lihat di sini juga masih ada kayak sesajenan juga ya Pak. Iya, ya itu kayak cerita tadi kan yang datang sini kan beragam lah, ada yang dari Nasrani, ada dari banyak sih ya dari Muslim, karena Muslim di Jawa utamanya kan masih banyak Islam tapi masih kejawanya masih di bawah itu masih banyak sekali begitu ya. Asal usulnya orang Jawa jadi kan untuk meninggalkan sama sekali mungkin agak sulit, tetap kejawanya masih di bawah-bawah gitu. Terus kan tadi dari jalan dari arah Gapura sampai ke makam, lalu di atas ada sumur. Itu saya mau nanya, itu sebelumnya ada peraturan atau tata cara dari urutannya seperti itu Pak? Dari makam habis itu ke sumur, atau mungkin boleh sumur saja atau mungkin boleh makam saja? Iya sama saja Pak. Ada yang hanya ke sumur mandi aja juga banyak, juga ada yang mandi dulu setelah mandi ziarah ke makam juga ada juga. Untuk persyaratan sih biasanya utama ya daftar dulu ke sekretariat lah, terus biasanya diantar sama juru kunci, atau ada yang udah sering kesini bisa kesendiri juga ada juga gitu. Gitu ya Pak. Terus untuk tadi kan Bapak bilang ada sekelompok juru kunci, itu kalau boleh tahu ada berapa orang yang jadi juru kunci di sini? Apa sebetulnya sih hanya satu kalau saya hanya apa sebetulnya saya bukan juru kunci sini, saya hanya apa untuk menjaga museum benda-benda pusaka. Jadi ya apa cuma kan dulunya hanya ada satu yang merawat benda-benda pusaka
sendiri, satu, benda-benda pusaka juga satu, terus sini juga satu. Jadi sekarang apa, karena untuk satu orang kan mungkin tidak mampu, jadi apa untuk dibikin dua, untuk ada yang menjaga benda pusaka sama yang di makam, untuk apa, untuk kerjasama dibikin dua karena untuk memudahkan administrasi di apa, ini sih kan masih di bawah bimbingan apa, apa Dimpora Budpar, jadi apa untuk memudahkan administrasi sana, jadi dibikin dua lah. Jadi ada untuk menjaga museum, ada untuk menjaga makam. Berarti dua, Iya, satu dua. untuk penjaga museum, satu penjaga makam. Iya. Terus kalau untuk juru kuncinya itu apakah bisa langsung diturunkan kepada anaknya, atau mungkin ada orang pilihan Iya. yang Untuk dipercaya? sementara ini sampai dengan saya masih keturunan. Jadi sampai awalnya pertama Mbah Adi Basari, terus yang kedua Mbah Asna Reja, itu kakek saya atau mbah saya. Kalau Mbah Adi Basari itu buyut, nah, terus apa Mbah Asna Reja kakek, terus turun lagi Bapak Hadi Suwarno, waktu itu Pak Ade saya. Beliau pada saya masih usia muda, beliau meninggal, terus diganti oleh orang tua saya. Saya namanya Bapak Hasan Muhadi. Nah, terus beliau meninggal tahun 2010, terus saya meneruskan orang tua saya. Nah, terus ada kan ada dua waktu setelah Bapak Haji Suwarno meninggal, karena banyak sekali apa berziarah yang sini, orang tua saya nggak mampu sendiri, jadi apa membuat atau membuat apa dikunci lagi satu lagi, jadi untuk membantu, namanya Mbah Arja Semita. Mbah Arja Semita kan juga udah meninggal juga, itu diganti oleh anaknya namanya Bapak Sutrimo. Bapak Sutrimo. Iya. Sumur yang bisa dibilang sakral bagi masyarakat gitu. Gitu Pak, menurut apa keyakinan apa percayaan masing-masing, jadi apa kalau menyatakan juga tergantung manusianya. Kalau ini kan air ini banyak digunakan ya untuk sarana, ada yang untuk pengobatan, untuk sarana bermacam-macam lah, menurut keyakinan masing-masing. Kalau kita kan sebagai pelayan, jadi monggo lah, mau minta air ya persilakan, mau mandi ya persilakan. Untuk menyalakan, karena kan sumur ini digunakan sebenarnya dibikin untuk apa, untuk pencucian benda-benda pusaka dalam tiap tahun sekali, tiap bulan Maulid. Jadi tapi kebanyakan apa orang banyak kesini ambil untuk mandi, untuk bawa pulang, untuk pengobatan juga banyak juga. Untuk menyembuhkan sih tergantung apa Allah sudah ngalah lah yang apa yang bukannya yang sarana aja ya gitu. Untuk mengunjungi sumur ini ya Pak. Kan ada di sini kan ada makam Mbah Kalbini ya. Nah, sebelum ziarah banyak kan ada yang mandi atau bersuci di sini. Mandi ini kan ada sumur kedua, ketiga, kedua untuk pemandian untuk kaum perempuan, baru untuk kaum laki-laki. Kalau mandi di sini langsung ya Pak nggak diperbolehkan, kalau untuk ambil ya pulang itu boleh di sini. Cuci muka bisa di sini, berwudu bisa di sini. Mandi langsung bawa ke sumur bawah. Berarti kalau untuk di Sumur Pasun
Cannya sendiri untuk mandi lebih baik airnya dibawa pulang ya Pak, atau disarankan Iya, bawa airnya dibawa kan pulang. umur kedua ketiga gitu. Kayak kalau mandi baburan kan mungkin karena mandinya banyak kan berat, jadi disarankan untuk mandi di sumur kedua atau ketiga ya. Gitu ya. Kalau baburan sih untuk keperluan keyakinan masing-masing lah untuk di rumah ya. Berarti khasiatnya itu bukan cuma di tempat ini saja, tapi Iya. ketika di rumah masih Iya, bisa iya, merasakan iya, khasiatnya. iya. Karena kan apa sumur barokah lah kata. Jadi untuk kadang-kadang untuk apa berjualan juga ada yang bawa air dari sini untuk syarat untuk keyakinan masing-masing lah, nggak boleh yakin karena itu. Kalau untuk biasanya ada berapa orang yang datang ke sini untuk Iya, datang tuh kalau bulan-bulan akhir sekarang sih ya banyak, cuma nggak begitu banyak. Banyaknya kalau bulan Syura atau bulan Muharram itu banyak kali ribuan yang datang sini tiap dalam satu bulan, siang ataupun malam. ribuan dalam satu bulan ya Pak? Kalau bulan Muharram atau bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebelum bulan puasa itu banyak. Untuk niatnya mensucikan diri sebelum Iya, bulan puasa seperti iya. itu ya Pak? Jadi intinya kalau sini kan ziarah makam mendoakan apa makam ini, ada yang bawa air sini terus ditaruh di depan apa makam, didoakan di situ. Untuk mengambil air dari sumur ini sendiri itu bagaimana Pak? Ya tinggal ambil aja. Tinggal ambil aja. Ya kalau punya Tidak- doa ya keyakinannya masing-masing lah ya. Kalau orang Islam ya Muslim ya pakai Fatihah, Ikhlas, Falak, Anas, terus ditambahi ayat kursi biasa aja gitu. Kalau untuk kedalaman sumur sendiri Ini 4,8, jadi 4 meter 80 cm. 4 meter, lumayan dalam juga ya Pak. Boleh ya dari apa? Benda-benda pusaka dalam tiap tahunnya itu selalu berkurang atau tambah, itu yang tidak kita ketahui hilangnya kemana, tambahnya juga dari mana juga. Nah terus di situ ada sesuatu apa benda yang kalau di sini dinamakan pendaringan, yang pendaringan untuk menyimpan beras tapi kecil sekali itu apa. Jadi tiap tahunnya juga selalu isinya kadang sedikit, kadang banyak apa. Enggak tentu, tapi pada apa dipertanyakan juga nggak boleh karena barang gitu bohong nggak benar. Jadi apa kalau lagi isinya sedikit katanya nanti apa tahu beras mahal atau panennya nggak bagus katanya gitu, dipertanyakan begitu. Tapi ya nggak boleh beryakin ya kayak gitu lah. Terus apa kalau lagi banyak nanti karena panennya akan melimpah ceritanya gitu. Nah terus kemarin kan dengan tidak sengaja apa dalam tahun sebelum ada corona apa, jadi hampir semua jalan di apa dikasih kain ini, kain putih apa, kain putih. Jadi orang-orang sini juga menduga ini mau ada apa ya, kok apa jalan-jalan masa kayu-kayu semua hampir ini cuma dikasih kain. Ini kan menduga kalau kain putih banyak kan untuk membungkus kapan orang apa meninggal. Ternyata setelah hari nggak lama dari itu datanglah corona, sampai ribuan apa yang apa orang meninggal itu diyakini nggak boleh. Nyatanya gitu, orang sih udah menduga ini mau ada apa, mau apa, masa sini banyak sekali apa kain putih sepanjang jalan digelar sana apa kanan kiri itu kan ada yang kebetulan ada yang nyumbang ini kain putih dia sama anak-anak muda dipasung untuk membalut kayu, termasuk ini juga, terus makamnya dibalut, terus kanan kiri dipasangi kain putih. Orang-orang sini menduga ini mau ada apa ya, masa banyak sekali kain putih. Padahal ketahuan setelah terjadi apa corona banyak sekali orang meninggal itu nyatanya gitu. Iya. Padahal sih ya nggak boleh yakin ya gitu. Menjelang acara itu jam masan apa kan di anak muda menamakan diri kultur apa kali bening heritas apa Oh, lah iya. ada Iya, tadi gitu. ada. Itu dari Karang Taruna yang
Lalu ada tidak Pak yang pengunjung datang mengambil air sumur tapi untuk hal-hal lain seperti yang meminta jodoh, meminta Ya, pertolongan banyak dan sekali lain-lain? yang gitu, banyak sekali yang gitu katanya biar awet muda, biar cepat jodoh. Banyak juga itu keyakinan masing-masing. Kalau kita sebagai pelayan ya monggo mawon lah, berdoa sendiri lah ya. Ya, kalau minta didoain ya saya hanya mendoa di sana ya tetap minta sama Allah, doanya tetap tahlil lah ya, di depan makam itu. Nanti untuk minta sama Allah sendirilah saya mengawal doa itu kita aja. Terus saya kan dari tadi lihat itu ya Pak. Itu kalau boleh tahu buat apa ya Pak? Ini apa? Ya, ya saya kembali lagi, jadi yang datang sini banyak sekali apa beragam apa cara atau keyakinan masing-masing. Kalau ya, sesaji kan termasuk orang Jawa dulu kan masih pasang apa sesaji, jadi mungkin mau mandi atau mau ngambil air paling saji dulu gitu. Iya, jadi itu juga keyakinan masing-masing itu. Jadi kalau yang kesini datangnya beragam lah, kalau golongannya orang kiai sama santai-santai ya biasanya hanya doa saja. Kalau yang ada yang teranutan kejawen lah ya begini bawahnya kayak gini, ada sesaji, ada pisang, ada bunga, ada kemenyan gitu, ada dupa gitu. Saya lagi berkalian ya monggo mawon akhirnya masing-masing. Eh, Mungkin dari kita segitu aja Pak. Ntar mungkin bisa ditanyain lagi ya. Terus Pak kalau boleh tahu ini apa? Ini apa? Sumur Putri, namanya Sumur Putri ya. Biasanya kalau kesini itu ada syarat-syarat khusus gitunya nggak Pak? Ya itu juga kembali ke apa? Keyakinan masing-masing ya. Ada yang mau mandi 7 sumur juga sini termasuk untuk singgahan juga, termasuk untuk apa? Mandi kembang juga kadang-kadang ada juga dari sini ya gitu. Oh berarti untuk yang bunga-bunga terus yang selendang dan segala macamnya itu ke diri sendiri aja Iya, ya Pak iya. ya. Terus sejauh ini udah ada berapa ini Pak pengunjung biasanya? Ya kalau Setiap tahunnya mungkin. ya setiap tahunnya ya ribuan ya, setiap tahunnya ribuan ya sini ya. Kadang-kadang kalau bulan-bulan Saban atau bulan Sura kan juga dalam sehari juga banyak sekali orang sini ya. Oh berarti kalau banyak itu apa ya? Kalau banyak itu biasanya di hari-hari besar gitu ya Pak? Iya, terus apa? Kalau tiap tiap bulannya biasanya banyak datang sini pada malam Jumat Kliwon. Mungkin kan diyakini lebih sakral atau gimana kalau Jumat Kliwon itu. Terus lalu untuk pemandiannya itu ada cara-cara khususnya nggak Pak? Ya ada juga. Itu juga termasuk apa? Termasuk pada yang mandi lah. Kalau saya sih nggak bisa apa cara mandinya hanya mandi biasa, cuma kalau untuk minta ya tetap minta sama Allah, mandinya mandi doanya sesuai yakin masing-masing lah, saya nggak bisa ngajarin itu Oh berarti ini sebenarnya dibuka setiap hari Pak? tiap hari ya. Ya, dan kalau buat pemandian putranya sendiri untuk tata cara mandinya masih sama atau Ya, gimana sama Pak? cuma apa tujuannya masing-masing lah. Intinya sumurnya untuk apa mandi lah, untuk membersihkan badan itu.
antara putra sama putri karena untuk memisahkan apa supaya jangan apa satu satu ruangan dalam satu mandinya itu misalkan putri sama putra sebetulnya sama saja. berarti gunanya dua tempat itu untuk memisahkan Iya, beda. putra sama putri aja gitu, sumur putra sama putri gitu. Berarti sebenarnya tidak ada ritual khusus semacam bunga atau memakai selendang putih. Itu tergantung apa keyakinannya masing-masing ya. Ada juga yang begitu di sini cuma kan sendiri ya saya nggak bisa. Kalau untuk pantangan mandi baik putra ataupun putri bagaimana Pak? Maksudnya? Ada yang mungkin apa ya bagaimana ya? Pantangannya jadi kayak larangannya mungkin durasinya atau bagaimana? Oh di sini nggak ada larangan juga, ada bolehannya. Berarti sebebasnya. Bebas ya. Berarti kalau misalnya bebas, pernah tidak Pak ada yang mandi selama 1 malam mungkin? Mandi Ya untuk apa mungkin orang itu percaya kalau jika dia mandi di sini semalaman hasilnya lebih. Iya. Saya tahu belum pernah dia malam mandi. Paling ya mandi terus sampai selesai pulang gitu. Yang sampai semalam yang belum pernah saya mengetahui atau lihat ya. Terakhir Pak, dari ketiga sumur ini yang paling sering dikunjungi dan dipercaya lebih banyak khasiatnya berarti yang atas. Iya itu utama. Yang Pasuncan ya. Iya Pasuncan itu. Kan banyak yang ngambil air situ bawa ke sumur putra atau putri untuk mandi. Hanya 1 ember ke 2 ember. Berarti tetap kalau untuk airnya dari Pasuncan tapi Iya. kalau untuk mandinya tetap di bawah. Iya. Karena nggak boleh langsung mandi di sumur Pasuncan. Kalau untuk air yang di dalam bagaimana Pak? Air sini Ya. Ya nggak apa-apa mandi sini juga nggak apa-apa sama juga air cuma kan nggak karena ini karena aliran jadi apa kalau pas hujan juga Lebih agak, ke pusatnya iya, gitu ya Pak. jadi agak nggak sejernih yang sumur utama. Baik Pak, terima kasih sudah. Sama. Bertanya, itu mengapa setiap benda pusaka itu disimpan terpisah dari jangkauan manusia ibaratnya seperti itu, terisolasi. Itu mengapa filosofinya? Ini kan biar apa ya di sini apa kalau dulu kan ada yang disakralkan lah karena terlalu apa misalnya yang dipegang-pegang kan nggak diperbolehkan jadi kan dipisahkan sama apa itu dia jangan apa sering kena apa kalau sering kan mungkin mudah parah atau gimana mungkin banyak kan ini logam Terus berarti tujuan disimpan dengan baik, diisolasikan dari lingkungan masyarakat juga karena mengandung kekuatan magis gitu. Nah kalau Indonesia itu memang gitu magisnya kalau di sini kan ini kan juga apa tiap tahunnya selalu berubah jadi selalu atau kurang atau tambah dia nilainya atau kemana apa datangnya juga datangnya dari mana gitu setiap tahun selalu berubah ya rata-ratanya. Berarti untuk jumlah dari benda pusaka yang disimpan ini tidak bisa Ya untuk misalnya waktu acara zaman kemarin sekitar 600 sekian lah ya sekitar mencari itu 600 sekian. Yang terdiri dari Ya kerisnya itu ada data di depan boleh lihat data di tapi ada apa datanya itu bisa ada situ ya. Terus saya baca di internet kebanyakan benda pusaka setelah dimandikan atau setelah disucikan itu seperti bertambah begitu Pak, dan menurut orang-orang itu tuh seperti bayangannya tetapi berwujud, jadi
pada hari itu bayangan tersebut bisa dilihat oleh manusia, bisa dilihat bahkan dipegang, tapi ketika keesokan harinya sudah kembali lagi. Iya, ada yang begitu kan. Jadi di sini jadi kayak jumlah keris saja, tiap tahunnya selalu berubah jumlahnya, ya kadang ada, kadang gada ya. Itu beliau yang kali ini Itu hanya lukisan. Dulu kan ada peziarah dari Banten, waktu itu karena di dalam atas ada penampakan, kebetulan dia bisa lukis ya. Dia datang sini lagi dan bawa lukisan ini lukisan betul atau enggaknya alam lah, ini enggak ada yang tahu waktu itu ya. ya. Terima kasih Pak. Sudah